Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek analisis data kami mengenai evolusi dan prediksi tren musik global. Secara garis besar, kami menggunakan dataset Spotify dan pengelolaannya untuk pipeline PySpark. Kami akan menjelaskan bagaimana metode clustering kami bekerja dan seberapa akurat model kami dalam memprediksi popularitas lagu hingga tahun 2025. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Delon Trisaputra dengan NIM belakang 05. Yang kedua ada saya, Noval Amar dengan NIM belakang 17. Yang berikutnya ada Surita Dwi Santika dengan NIM belakang 22 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai alasan dibalik penelitian ini dan data yang kami gunakan. Untuk data dan sumber, kami menganalisis lebih dari 17.000 data dari Spotify Global Music Dataset dari tahun 2009 hingga sekarang tahun 2025 yang bersumber dari Kaggle. Untuk masalah utama, kami fokus pada 3 hal: perubahan durasi lagu di era TikTok, faktor penentu sebuah lagu menjadi hits, dan pengelompokan lagu untuk strategi pemasaran yang efektif. Untuk solusinya, kami menangani data besar tersebut secara efisien. Kami mengimplementasikan Apache Spark sebagai mesin pemrosesan utama. Untuk slide ini menjelaskan alur kerja data end-to-end. Proses dimulai dari pengambilan data menggunakan Kaggle Hub, lalu pembersihan data, fitur engineering, dan EDA, sebelum akhirnya digunakan untuk machine learning modeling. Tools utama yang digunakan adalah PySpark untuk pemrosesan data dan machine learning, Pandas dan Seaborn untuk analisis dan visualisasi, serta Kaggle Hub untuk otomatisasi dataset. Spark dipilih karena mampu menangani data berukuran besar dan cocok untuk lingkungan produksi. Untuk selanjutnya, data pre-processing dan cleaning. Masalah yang ditemukan pada duplikasi track ID, tipe data numerik masih berbentuk string, dan format tanggal rilis yang tidak konsisten. Untuk solusinya dilakukan dengan menghapus data duplikat, mengubah tipe data ke numerik, dan mengekstrak tahun rilis dari tanggal album. Hasil akhirnya data menjadi bersih dan siap digunakan untuk analisis dan modeling. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis trend EDA atau the Great Shrinking Song. Yang pertama ada visual, yaitu masukkan grafik line chart atau merah dari image 3/4. Yang kedua ada temuan utama. Yang pertama terlihat volatilitas durasi, namun tren umum menunjukkan lagu populer cenderung memendek atau rata-rata 2-3 menit mendekati tahun 2025. Yang ketiga ada interpretasi bisnis, yaitu yang pertama ekonomi streaming, model bayaran per stream mendorong lagu pendek. Yang kedua ada faktor TikTok atau attention span audience memendek, lagu harus langsung masuk ke bagian hook. Ada analisis faktor popularitas atau korelasi. Yang pertama ada visual, memasukkan heat map dari image 4. Yang kedua ada insight. Yang pertama itu korelasi artis popularity versus track popularity cukup kuat. Yang kedua itu ada korelasi track duration versus popularity sangat lemah atau negatif. Yang terakhir kesimpulan, nama besar artis atau brand power lebih berpengaruh terhadap inisial stream daripada panjang lagu. Nah, selanjutnya ada machine learning atau segmentasi pasar atau clustering. Yang pertama itu ada metode, kami menggunakan metode K-means. Yang kedua ada feature, yaitu track popularity, artist popularity, dan track duration. Yang ketiga ada visual,
masukkan scatter plot berwarna-warni dari image 5/6. Dan hasilnya dari segmentasi itu yang pertama klaster ungu, bawah artis niche atau baru, popularitas rendah, yang kedua ada clustering kuning, kanan atas, superstars atau artis top dengan lagu hits, yang ketiga itu ada cluster hijau, tengah, mid-tier atau lagu B-side dari artis populer. Yang terakhir itu ada strategi, label rekaman harus fokus memindahkan artis dari klaster ungu ke kuning melalui kolaborasi. Selanjutnya machine learning atau prediksi hits atau regression. Yang pertama model menggunakan random forest regression. Yang kedua ada korelasi data lengkap, menghapus track popularity dari feature input atau input hanya popularitas artis, followers, durasi, dan tahun. Yang ketiga ada visual, masukkan bar chart, feature importance dari image 7/8. Hasil evaluasinya adalah R quadrat score kurang lebih 0,28 menjelaskan 28% variance. Yang kedua, ada catatan, skor ini realistis untuk industri kreatif yang subjektif. Faktor penentu utamanya, yang pertama, artis popularity predictor terkuat. Yang kedua, artis followers, basis fans setia. Yang ketiga, ada release years, yaitu lagu baru cenderung lebih sering diputar atau resensi bias. Ya, bisa dibuka collab-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dan hasil dari project kelompok kami pada analisis Spotify kali ini. Yang pertama dapat dilihat untuk sel pertama adalah setup environment dan import library. Untuk kode pertama yang digunakan adalah pip install Kaggle Hub PySpark, yaitu untuk menginstal instalasi library yang diperlukan oleh Google Colab, Kaggle Hub untuk mengambil dataset dari Kaggle. Lalu selanjutnya kami melakukan import, yaitu mengimport tool-tool penting seperti Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, kalau ada PySpark, .sql, dan lain-lain. Lalu ada juga PySpark Session untuk menganalisis mesin PySpark dengan nama aplikasi Spotify Big Data _master. Hal ini adalah wajib agar kita dapat menggunakan fitur Spark. Lalu output dari sel pertama ini adalah log instalasi yang menunjukkan library berhasil diinstal. Lalu selanjutnya ke sel kedua. Tolong di-scroll balik ke sel kedua. Oke, selanjutnya di sel kedua adalah loading dan cleaning data. Pada sel kedua di sini adalah kami melakukan load dataset dengan mengunduh dataset Spotify dari Kaggle dan membuatnya ke dalam Pandas. Lalu dibuat menjadi Spark data frame atau Spark. Lalu kami melakukan cleaning, yaitu melakukan drop duplicate untuk menghapus data ganda berdasarkan track underscore ID. Lalu menggunakan drop now untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong, 0 atau 6. Lalu selanjutnya kami melakukan typecasting untuk mengubah kolom angka seperti track underscore popularity, artist underscore follower, jadi double time desimal agar bisa dihitung secara matematika. Lalu selanjutnya kami melakukan feature generate, menginstal rilis underscore year atau rilis dari tanggal lengkap, lalu melakukan filtering agar data menjadi bersih. Seperti tahun harusnya ada popularitas antara 1 sampai 0 sampai 100. Lalu terakhir kami melakukan
dia underscore final print schema, yaitu menampilkan struktur satu data. Dan dapat lihat outputnya atas sedikit. Outputnya kayak terlalu beda deh itu deh. Ke atas. Bukan, kayak beda anu nggak sih? Beda sel nggak sih? Ke atas tuh. Ini yang sel kedua yang ini. Nah, Kenapa seru ke bawah? Outputnya. Yang bawah. Nah itu. Nanti edit ya. Nanti edit ya. Oke. Lalu output dari sel kedua ini adalah kami menampilkan data siap, jumlah garis bersihnya ada 5.220 sudah. Itu menunjukkan sisa hasil data setelah dibersihkan adalah 5.221 garis. Lalu skema tree, daftar kolom beserta tipe datanya. Dapat lihat misalnya ada track underscore name, ada string, atau ada track ID, string, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ke sel ketiga. Di sel ketiga ini kami melakukan eksplorasi data analis dan visualisasi. Pertama kami melakukan sampling dengan mengambil 40% data atau fraction. Dapat lihat situ fraction 0,4 dan kemudian ke padas dengan catatan. Lalu selanjutnya melakukan visualisasi pertama yang kami gunakan adalah histogram untuk membuat grafik distribusi popularitas lagu. Lalu yang kedua kami menggunakan visualisasi line chart untuk menghitung rata-rata durasi lagu per tahun menggunakan group by playlist square untuk melihat tren apakah lagu makin pendek atau semakin pendek. Lalu visualisasi ketiga adalah heat map untuk membuat matriks korelasi untuk melihat hubungan antara variabel, misalnya apakah artis underscore follower berhubungan dengan artis underscore popularity. Dan dapat lihat outputnya yang pertama adalah distribusi popularitas dari kiri atas yang warna hijau. Dapat lihat kurva hijau menunjukkan banyaknya lagu memiliki popularitas tinggi keyword right, tapi juga ada kelompok dengan lagu yang popularitas 0 sampai 20 atau dibilang popularitasnya cukup rendah. Lalu pada output kedua yaitu evolusi durasi lagu yang berwarna merah. Grafik merah ini menunjukkan tren menarik. Di tahun 1970 durasi lagu sangat tidak banyak. Setelah tahun 2000-an trennya menurun, lagu menjadi semakin pendek dan singkat. Lalu untuk output yang akhir yaitu adalah matriks korelasi. Untuk kotak merah tua dapat dilihat nilainya 1 atau 0,72 menunjukkan hubungan terlihat antara korelasi cukup tinggi yaitu 0,72 antara artis popularity dan dengan artis underscore follower. Lalu selanjutnya di sel keempat ini kami melakukan clustering dengan k-means. Lalu dengan pertama melakukan pre-processing, yaitu menggunakan vector assembler menggabungkan kolom fitur seperti track popularity, artist popularity, dan lain-lain jadi satu kolom vektor. Lalu menggunakan standard scaler menyiapkan skala data agar fitur dengan angka besar tidak mendominasi fitur angka kecil. Lalu kami juga menggunakan K-means model untuk melatih algoritma unsupervised learning atau K-means dengan K sama dengan 4 atau membaginya jadi 4 kelompok atau 4 kelas. Lalu kami juga melakukan visualisasi dengan mengambil 10% data prediksi dan membuatnya menggunakan scalar. Lalu untuk outputnya yang kami tampilkan adalah grafik scatter plot. Jadi data terbagi menjadi 4 warna, yaitu ada warna biru, hijau, kuning. Dengan sumbu X sebagai sumbu popularitas artis dan sumbu Y sebagai popularitas lagu.
dan dapat terlihat di scatter grafiknya pengelompokannya yang jelas. Klaster kuning adalah lagu yang populer dari artis populer, sedangkan klaster ungu dan biru adalah lagu kurang populer dari artis niche. Lalu selanjutnya pada sel kelima ini kami melakukan prediksi popularitas dengan random forest. Yang pertama dengan tujuan memperbaiki angka track underscore popularity berdasarkan fitur lainnya. Pipeline yang kami gunakan adalah membangun fitur optimisasi antara Xrender, scaler, dan ke model random forest. Menggunakan screen data, kami membagi data menjadi 80% data untuk dilatih atau train dan 20% untuk melakukan uji atau tes. Untuk training dan evaluasi, kami melatih model fit, menguji model transform, menghitung error, menggunakan RMSE atau root mean square error, dan akurasi varian menggunakan R2-score. Itu karena mengambil atribut fitur importance dari model random forest yang sudah dilatih, lalu membuat bar chart untuk model variabel apa yang paling mengaruhi popularitas. Lalu outputnya di atas yang 40 grafik tadi. Yang grafik. Lalu outputnya adalah pertama adalah artis popularity, artis yang paling tinggi. Faktor nomor satu penentu lagu populer adalah seberapa populer artisnya. Lalu kedua adalah artis follower, jumlah pengikut artis dari faktor kedua. Lalu ketiga adalah total album track atau jumlah lagu yang dalam album yang mempengaruhi sedang. Lalu yang terakhir adalah release year atau tahun rilis mempengaruhi paling kecil pada bagian populer. Oke, silakan ke kesimpulan kesimpulan project pada kelompok kami yaitu analisis Spotify adalah pertama optimalisasi durasi. Baiklah kesimpulan dan rekomendasi bisnis dari project kami pada kali ini adalah pertama optimalisasi durasi. Melakukan menghindari durasi intro yang panjang untuk mengoptimalkan durasi 2 menit 30 detik sampai 3 menit untuk radio dan TikTok. Lalu yang kedua adalah melakukan branding. Data membuktikan popularitas artis adalah prediktor utama kesuksesan lagu. Fokus marketing pada personal branding artis dan bukan hanya kualitas audio. Lalu yang ketiga adalah teknologi, yaitu mengimplementasikan PySpark memungkinkan analisis near real time jika diubah dengan live streaming data Spotify di masa yang akan mendatang.